kami ucapkan selamat datang kerajinan. Dan pengrajin paling ada 250-an pengrajin dan merupakan home industri di Kabupaten Gunung Kidul, khususnya di Kapanewon Smith. Di sini dari warga masyarakat melakukan kegiatan kerajinan dari akar wangi. Waalaikumsalam. Ini adalah kegiatan Bapak Ibu di Padukan Kepek dari akar wangi dan dibuat beraneka ragam jenis kerajinan. Dan ini sudah diekspor. Pengrajin di Kelurahan Semin kurang lebih ada 250 pengrajin. Ini adalah bahan bakunya akar wangi, bisa dibuat limbahnya dibuat kerajinan, ada yang sebagai bahan yang saya cintai dan saya banggakan, juga seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, para pelaku usaha mikro yang saya hormati dan saya cintai. Pada kesempatan ini, Pak Wamen, saya mengucapkan banyak terima kasih dan selamat datang di Gunung Kidul. Ini adalah situasi di Gunung Kidul, di pedesaan sangat di dalam, Pak Wamen. Jadi suasananya seperti ini, suasana kebatinan juga antar masyarakat. Beliau rukunnya juga seperti ini, Pak Wamen. Jadi kalau di kampung ini sangat mengesankan. Makanya saya juga salah satunya balik dari Jakarta, ya kalau di kampung seperti ini. Ya, kita bisa menyatu, kita bisa bersatu, kita bersama-sama dengan seluruh masyarakat. Kadang-kadang tidak membedakan kasta kita kalau di sini. Jadi bisa bergaul seperti ini, tanpa mengurangi rasa hormat tentunya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa memberikan pengarahan pada kami, pada saudara-saudara kami, pada seluruh warga masyarakat di sini. Kemudian yang lebih penting lagi juga, kami beberapa waktu yang lalu juga telah berdiskusi dengan Pak Daryanto bagaimana untuk Gunung Kidul ke depan yang lebih baik. Tentu konsep-konsep Pawon Sari tadi juga kita telah diskusikan di daerah Bindul. Mudah-mudahan nanti dengan arahan, dengan petunjuk, Bapak Wamen akan memberikan satu semangat baru ya bagi kami selaku pemerintahan yang baru juga, Pak, karena kami baru 1 bulan ini. Jadi saya siap untuk menerima perintah, arahan dan petunjuk yang lainnya. Mungkin hanya itu Pak Wamen yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Tentu kami di dalam menyuguhkan dan Bapak Ibu sekalian, terdapat sesuatu yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala BPN, yang kami hormati Pak Bupati Gunung Kidul, Pak Direktur LPDB, Bapak Kakanwil BPN Gunung Kidul, beserta Kakanwil BPN DIY, Kepala Kantor BPN Gunung Kidul, Pak Camat, Pak Kades atau Pak Lurah, serta Bapak Ibu, para pelaku usaha mikro di Kecamatan Semin pada umumnya. Dalam rangka kunjungan kali ini adalah menindaklanjuti adanya MOU 3 kepala daerah, yaitu Pacitan, Wonogiri, Wonosari, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan pembangunan dan meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah Pawon Sari. Kemudian kami dan tim yang tergabung dalam gugus tugas reforma agraria pusat turun ke lapangan, menggali potensi, menggali masalah, dan turun langsung beserta Bapak Wamen berkenan untuk hadir langsung agar kiranya dapat mengetahui potensi dan masalah yang dihadapi di lapangan. Nah, tadi sudah mengunjungi Gua Pindul, kemudian nanti akan dilanjutkan ke Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, kemudian besoknya akan dilanjutkan ke Kabupaten Pacitan. Nah, suatu kebanggaan, Kecamatan Semin adalah salah satu yang dikunjungi, dan ini adalah juga salah satu potensi pengembangan ekonomi kreatif, yaitu berupa pembuatan merchandise, berupa
dengan bahan bakar akar wangi yang ini sudah mendapatkan respon market yang cukup baik. Hanya barangkali perlu didorong baik itu infrastruktur, pendanaan, promosi, kemudian inovasi bentuk berupa mesin dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah penyediaan bahan baku, yang mana kemarin saya sudah berdiskusi dengan teman-teman pelaku usaha. Bahan bakunya ini masih didatangkan dari daerah Jawa Timur. Karena itu mungkin perlu ada penyediaan lokasi yang cocok di daerah Gunung Kidul supaya setidaknya ongkos angkutnya tidak terlalu besar. Ada sekitar 53 pengrajin, tapi tenaga kerja yang terserap sekitar ada 243 perabotan pembawa acara tadi. Kemudian terkait dengan keberadaan akar wangi ini memang tanaman yang unik karena termasuk rerumputan, tetapi di kanan kirinya masih bisa ditanami tanaman hortikultura atau kacang-kacangan ataupun sayuran, sehingga ini tanaman yang unik. Dan keberadaan dari akar wangi ini semuanya terpakai. Salah satunya daunnya bisa untuk makanan ternak. Kemudian dari sisi akarnya ini ada beberapa kelas, Pak. Yang kelas 1 itu biasanya dikirim ke Pekalongan dan beberapa pengrajin tenun. Kemudian yang kelas 2 itu biasanya dipakai untuk membuat miniatur-miniatur kecil. Kemudian yang kelas 3 itu biasanya untuk industri jamu godok atau jamu Jawa. Kemudian dari beberapa potensi tersebut, memang keberadaan bahan baku dari akar wangi ini tidak hanya dipasok dari internal Kapanewon Semen saja, tapi sudah dipasok dari beberapa daerah sekitar, terutama di daerah Wonogiri dan daerah Jawa Timur. Kemudian dari potensi juga ternyata air bekas untuk cuci akar wangi itu juga masih bermanfaat untuk air limbahnya untuk menyuburkan tanah dan tanaman sekitarnya. Kemudian juga potensi industri sumber daya manusia sangat luar biasa, yang tadi menyerap sekitar 243 tenaga kerja yang ada di Pakubuan KPI. Kemudian produk-produk dari akar wangi, produk keturunannya ini, Pak, tapi saya sampaikan bahwa yang kelas 1 itu hampir setiap seminggu sekali hampir 10 ton itu dikirim ke Pekalongan dan Jogja sebagai bahan untuk membuat ditenun. Kemudian yang kedua untuk miniatur hiasan tersebut, terakhir kemarin mendapat kemitraan dengan pemerintah Kota Semarang sekitar 2000 pesanan itu untuk membuat miniatur tugu muda dan miniatur seperti warok tapi warok khas Semarang. Kemudian terakhir juga kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membuat miniatur ikon pramuka dus hidup kelapa sebagai ikonnya. Kemudian dari sisi potensi itu pemasarannya tidak menjadi masalah. Sekitar Jawa Bali itu bahan baku itu semuanya dari semen, walaupun semen juga mendatangkan dari beberapa luar daerah. Kemudian ada beberapa permasalahan. Yang pertama, nanti apabila pada musim kemarau terhadap keberadaan cuci akar wangi tadi, karena ada potensi konflik dengan peternak dan potensi konflik dengan pertanian, Pak, gitu, sehingga membutuhkan mungkin ada sarana sumur bor ataupun alat penampungan secara khusus untuk mencuci akar wangi tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan inovasi produk. Inovasi produk ini kami harapkan tidak hanya produk-produk berbentuk seperti itu saja, tetapi mungkin juga bergeser kepada bagaimana selera konsumen. Salah satunya ada selera konsumen yang bernilai ekonomi tinggi. Salah satunya adalah tenun. Kami kemarin sudah bekerja sama ataupun menjajaki, atas restunya Pak Bupati, kami menjajaki dengan salah satu perusahaan kerajinan dengan eksporter yang ada di
kerja PT Tasinjo Pak Krisna Joni Sanggar yang kemarin sudah mau membuka cabang di Semanu, Gunung Kidul untuk mengedukasi terkait dengan membuat tenun Pak. Jangan hanya yang kelas 1 itu diekspor ataupun dikirim ke Pekalongan atau Jogja saja. Karena kita juga punya potensi untuk penenun Pak. Salah satunya di Kelurahan Sambirjo, Kapanewon Ngawen. Itu ada potensi sekitar pengrajin 30-an orang penenun Pak. Yang selama ini tenun itu juga serapannya rendah karena adanya pandemi COVID-19. Sehingga kami Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini sebetulnya ada teman dari Tata Ruang ya, yang nanti bisa, Mas Bambang bisa berbagi juga. Tapi sebelum Mas Bambang, saya kasih perspektif sedikit. Kenapa Gunung Kidul ini jadi penting dan menjadi perhatian kami dari pusat. Jadi Ibu Bapak ini nggak tahu manggilnya gimana caranya, pokoknya kita jadi datang aja ke sini. Konon kabarnya di sini banyak yang suka berdoa ya, berziarah, jadi mungkin panggilan alamnya sudah datang ke sini. Dan nanti tidak cuma Gunung Kidul yang akan menjadi percontohan atau model kerja kita dari pusat, daerah, itu perlu kerjasama yang efektif. Di pusat sendiri antar sektor harus kerjasama yang baik. Ini tidak akan berhenti cuma di Gunung Kidul, tapi nanti kami akan ke Wonogiri, lanjut ke Pacitan dalam 3 hari ke depan. Kenapa begitu? Karena ada yang namanya Pawonsari, Pacitan, Wonogiri, Wonosari. Saya sendiri cuma tahunya dari berita koran. Waktu kita riset-riset, bagaimana ya kita perhatikan Jawa bagian selatan ini. Seperti Ibu Bapak ketahui, saya sempat keliling-keliling ke berbagai daerah Bapak, ke kawasan Papua, Kalimantan, Sumatera, semua daerah transmigran yang berhasil itu isinya orang Jawa. Jadi orang Jawa ini memang nggak tahu ya, ditaruh di mana aja tuh hidup kelihatannya. Dan berkembang. Jadi di Aceh pun ada hamparan yang rata Pak di Kabupaten Bener Meriah, rata sepanjang mata memandang isinya sawah. Dan itu kawasan transmigran. Orang Jawa, wong Jawa juga di situ. Mestinya sih ya kita punya ada sesuatu ya di tanah Jawa ini. Saya membayangkan mungkin karena pulaunya ini ratanya panjang, iklimnya bagus. Tapi rupanya Jawa itu tidak dilahirkan setara Bapak Ibu. Yang utaranya, Jawa Utara itu relatif lebih stabil. Gempa jarang karena gunung adanya di selatan. Terus juga longsor jarang karena itunya rata relatif. Di selatan ini istilahnya itu kawasan bencana. Nah kalau bencana kita bangun yang gede-gede, orang takut nanti. Malah kesimpulannya dari pemerintah, waduh hati-hati sekali mau membangun di sini. Masalahnya adalah Ibu Bapak yang datang dari wilayah ini, yang ada di selatan ini, mulai dari Lebak di Banten, terus Sukabumi, Bogor, sampai mana lagi tuh ya? Ini Pak Dar dan Pak Hendro ini yang terlibat nyusunnya itu. Kami sudah bikin buku tahun 2009, BPN itu melakukan penelitian potensi sepanjang Jawa Selatan ini. Dan memang ketemu tantangannya banyak selain potensi. Ibu Bapak bisa bilang Gunung Kidul itu wilayahnya indah segala macam ya, yang kelihatan di atas Pak. Di bawahnya itu ternyata kars. Kars itu artinya harus lingkungan wilayah alam yang jangan diapa-apain. Kalau tak diapa-apain ntar dia ngamuk, rontok itu turun, ntar Gunung Kidul hilang Bapak. Ini perlu hati-hati dipikirkan dengan baik. Dan memang terus sampai ke Malang, mana lagi tuh di bawah di Jawa Timur itu punya problem yang mirip. Tapi kalau kita pikirkan seluruh Jawa nggak kelar Bapak. Makanya fokus dari Pawonsari, dan kalau Pawonsari mau jalan harus Gunung Kidul yang memimpin. Kenapa begitu? Rasanya potensinya daya dukung masyarakatnya ya Bapak cerita sendiri ya, akar aja bisa jadi duit. Terus barangkali juga pemimpinan Pak Bupati yang baru terpilih sebulan
Yang saya suka juga, rupanya beliau terpilih salah satunya karena dukungan dari Ikatan Keluarga Gunung Kidul se-Indonesia. Nah, kalau ini kita kuatkan, yang jelas bisa punya pengaruh. Tapi memang dengan kondisi yang seperti itu, nanti Mas Bambang, saya minta coba sharing dikit ya, secara singkat, yang mudah dipahami. Ini kita biar gampang dulu nih, gambaran besar masalah tata ruang di Gunung Kidul dan Wonogiri dan Pacitan nanti, apa tantangan dan peluangnya begitu. Ini memang tampaknya Gunung Kidul tidak bisa berhenti sendiri, Bapak. Bapak harus bekerja sama dengan Wonogiri, dengan Pacitan. Dan ini 3 kabupaten di 3 provinsi loh. Karena itu besok Pak Hendro dan Pak Dar ini memfasilitasi rapat koordinasi melibatkan 3 kanwil, Bapak. Se-Jawa ini ada berapa kanwil di sini? 4, 5 ya. 3 itu besok hadir ke Gunung Kidul. Kita mau membahas soal-soal tadi secara mendetil. Pacitan itu Jawa Timur, jauh banget dari Surabaya. Kadang-kadang jadi lupa ada Pacitan masuk Surabaya, dipikir udah masuk Jawa Tengah gitu. Wonogiri, Sami Mawon, Bapak. Gunung Kidul mungkin ya agak perhatian ya dikit. Tapi intinya memang harus bekerja sama. Pawonsari akan menjadi contoh buat kami yang dari pemerintah pusat belajar bersama masyarakat. Jadi matur nuwun sangat, waktunya mohon dukungannya nanti Bapak. Ini kerja besar yang harus dimulai. Karena kalau tidak mau kapan, ketunda lagi. Perencanaan pemerintah itu nggak bisa ujuk-ujuk, Bapak. Kita mikirnya hari ini, Pak Bupati mungkin mulai paham ini ya. Itu baru bisa kita eksekusi 2 tahun lagi kalau mau hari ini duitnya belum ada, anggaran belum dibikin. Anggaran dibikin April Mei tahun depan. Yang tahun ini Pak Bupati udah terkunci, yang bikin Bupati sebelumnya tahun lalu. Terus begitu. Jadi memang perlu kerjasama kita semua. Kami, Pak Dar, akan bertanggung jawab membantu komunikasi dengan pusat, Pak Bu. Barangkali Bapak bisa komunikasi yang selevel. Mudah-mudahan hari Kamis ya Pak, kita akan silaturahmi dengan Ngarso Dalem juga. Mohon dukungan beliau untuk membantu, memimpin proses atau memberi arahan. Karena saya ini pejabat politik, 2024 udah habis. Bisa juga kena reshuffle, udah kagak jadi wamen lagi besok. Sementara kalau beliau kan gubernur seumur hidup. Jadi terus-terusan bisa ikut terlibat menjaga arahnya ke arah mana. Saya dengar kemarin dari teman dari dosen UGM Pak, Sri Sultan sudah memindahkan arah meja ya, dari menghadap Merapi sekarang menghadap samudra. Beliau ingin mengajak kita mulai memperhatikan, memikirkan sekuat-kuatnya, sedalam-dalamnya, seikhlas-ikhlasnya Jawa Selatan ini, dan itu dimulai dari sini. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporkan bahwa klaster Akarwana ini sebagian besar memang sudah menjadi nasabah Bank BRI Wonosari. Jadi dari 250 pengrajin itu terdata dari kami sekitar 200-an sudah menjadi nasabah BRI. Baik. Sehingga mungkin yang tadinya tenun itu diproduksi di Pekalongan, kenapa kalau di sini bisa dilakukan, tidak dilakukan seperti itu? Dan mungkin kami butuh semacam, kalau dulu mungkin di Kramas itu ada kelembagaan yang mewadahi kami sehingga barang-barang kami itu bisa ada di kawasan pariwisata khususnya dengan adanya tagline Pawonsari tersebut. Barang-barang kami tadi juga berada di wilayah pariwisata di mana Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY, begitu pula Wonosari, Pacitan dan Wonogiri. Ini demikian Bapak Ibu, juga mungkin aksesibilitas kaitannya dengan teknologi sekarang untuk penjualan online ini di Kelurahan Semen, Padukuhan Kata ini minim sinyal, sehingga mohon kiranya ini juga dari Kominfo mungkin bisa memberikan semacam repeater sehingga betul-betul ini nanti bisa menangkap sinyal dengan baik dan secara langsung juga menyelesaikan permasalahan pendidikan bagi anak-anak yang selama ini dengan pendidikan secara virtual
sehingga secara tidak langsung itu ada ikutannya, sehingga dengan teknologi pembangunan repeater ataupun sinyal yang akan diperkuat di sini, insya Allah akan menyelesaikan permasalahan secara umum. Demikian Bapak.